Hai para peserta webinar, apa kabar? Semoga selalu berada dalam keadaan terbaik. Selamat datang kembali pada acara webinar Rumah Sakit Pondok Indah Group kali ini. Senang sekali kali ini kami dapat menyapa Anda semua dalam sesi webinar. Nah, acara ini sengaja kami persiapkan agar kami bisa tetap dekat dengan Anda semua, karena kami akan memberikan banyak informasi kesehatan terpercaya untuk Anda semua, meskipun saat ini nih kita semua memang berada dalam suasana PPKM darurat. Jadi jangan khawatir, meski belum bisa berkumpul bersama, tapi kami akan tetap hadir dari jauh untuk menyapa Bapak dan Ibu sekalian, para peserta webinar dimanapun berada, dan tentu saja memberikan informasi kesehatan. Dan kali ini, hari ini 16 Agustus, tema yang akan dibawakan sangatlah menarik nih. Dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 tahun, tema kita hari ini adalah wanita bebas kanker. Nah, ini materi yang menarik sekali tentu saja. Ada berbagai macam penyebab kanker pada wanita yang harus diwaspadai. Karena tanpa disadari, angka penderita penyakit kanker payudara dan serviks pada wanita cukup tinggi di Indonesia dan juga negara-negara ASEAN lainnya. Kanker pada wanita ini sebenarnya adalah jenis kanker yang dapat dengan mudah dicegah, misalnya dengan melakukan sadari atau dengan vaksin Gardasil yang bahkan sekarang sudah bisa dilakukan sejak usia dini. Deteksi dini adalah menjadi prinsip dasar dalam penanganan kanker pada wanita, didukung oleh sistem pengobatan yang 20 tahun ke depan itu akan terintegrasi. Hal ini dikarenakan bahwa kekebalan yang diberikan vaksin ini adalah 100%, meski hasilnya baru akan terlihat sekitar 10-20 tahun ke depan. Namun, hal ini adalah bukti nyata yang bisa dilakukan mengingat kanker adalah penyakit kronis. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sih cara mudah deteksi dini kanker pada wanita? Apa saja fakta dan mitos mengenai kanker pada wanita, dan bagaimana tentu saja penanganannya? Dan apakah benar nih, efektivitas vaksin bisa memberikan kekebalan atas kanker tersebut? Pertanyaan yang menarik. Mari kita cari tahu bersama saya, Dr. Esli Taliana, dokter umum di Rumah Sakit Pondok Indah Puri Indah, selaku moderator hari ini, yang akan memandu kedua dokter narasumber kita hari ini. Yang pertama adalah Dr. Cahyo Novianto, spesialis bedah subbedah onkologi, dan juga Dr. Grace Valentins, dokter spesialis kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Pondok Indah Puri Indah, yang akan live webinar sore hari ini bersama kita semua. Langsung saja kita masuk ke sesi pertama kita pada hari ini. Sesi yang pertama akan dibawakan oleh Dr. Cahyo Novianto, spesialis bedah subbedah onkologi, atau mungkin lebih lengkapnya adalah Kolonel Laut Kesehatan Dr. Cahyo Novianto, Master of Science Medical Specialist bedah konsultan onkologi. Beliau merupakan dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Pondok Indah Puri Indah. Beliau telah menyelesaikan S1, S2, PPDS 1, dan PPDS 2 dari Fakultas Kedokteran Undip Semarang. Dan beliau menyelesaikan bedah onkologi subspesialis di Universitas Diponegoro pada tahun 2010. Baik. Langsung saja nih, kita akan masuk ke sesi pertama kita yang akan dibawakan oleh Dr. Cahyo Novianto dengan judul Deteksi Dini Kanker Payudara. Jangan lupa untuk tetap bertanya di kolom Q&A. Untuk itu kami persilahkan kepada Dr. Cahyo Novianto untuk memulai sesi pertama. Monggo dokter. Terima kasih Dr. Liana atas undangannya kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sudah memberi kesempatan pada kami untuk berbagi ilmu, berbagi sharing, sharing pengalaman-pengalaman, terutama tentang kanker payudara. Pada siang ini, saya sangat berterima kasih diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan tentang deteksi dini pada kanker payudara. Ya, jadi ini adalah tugas kami sebagai dokter bedah onkologi untuk memberi pencerahan pada seluruh warga negara Indonesia supaya sedini mungkin
bisa mendeteksi adanya kelainan pada dirinya, terutama pada payudara. Kami sangat berterima kasih kami diberi kesempatan bisa berbagi ilmu lewat sharing di webinar ini. Jadi pada kesempatan ini saya akan menceritakan tentang deteksi dini pada kanker payudara. Jadi bagaimana pentingnya deteksi dini pada kanker payudara adalah pertimbangan bahwa kanker payudara adalah suatu kanker yang istilahnya sangat mematikan. Ya. Kalau sudah orang menderita suatu kanker payudara itu ibaratnya sudah memiliki sesuatu yang sangat, suatu penyakit yang sangat memerlukan perhatian khusus. Maka pentingnya adalah suatu deteksi dini. Ini sesuatu hal yang kadang-kadang juga aneh untuk dimengerti. Kok malah takut ketahuan penyakitnya. Padahal kalau ketahuan penyakitnya sejak dari dini kan makin bagus, makin baik. Tapi kenyataannya banyak pasien-pasien yang datang sudah dalam stadium lanjut dengan alasan takut ini. Kemudian yang pentingnya deteksi dini yang ketiga adalah tujuannya untuk mengobati dan menyetop kanker itu sebelum tumbuh menjadi lebih jauh ataupun metastase menyebar ke tempat lain. Biasanya kalau kanker payudara menyebarnya di paru-paru, di liver, di otak, di tulang belakang. Nah, ini dicegah jangan sampai sudah sampai sejauh itu baru ke dokter. Kemudian keuntungan berikutnya adalah akan mencapai perlindungan yang maksimal bila lebih awal dideteksi. Ini data yang pernah saya tulis. Ini sengaja saya tampilkan data yang lama, ya, yang lama itu karena dulu tahun 97 sampai 99 itu kanker payudara ini pernah menduduki posisi nomor 2. Yang pertama ini kanker serviks, nanti akan dijelaskan oleh Dr. Chris. Kanker serviks dulu selalu nomor 1, kanker payudara nomor 2. Tahun 97 sampai 99. Tapi sejak 2005 sampai saat ini sudah terjadi pergeseran. Kanker payudara menjadi urutan yang pertama. Dari tahun 2005 sampai sekarang ini sudah mendekati, sudah makin tinggi, jadi presentasinya makin tinggi. Dan kebanyakan yang datang sudah stadium bukan stadium 1-2 lagi, sudah stadium lanjut, 66% lebih sudah stadium 3 dan 4. Nah, ini sangat membuat kita prihatin. Ya. Beberapa organisasi kesehatan di dunia sudah melakukan banyak studi bagaimana pentingnya deteksi dini pada kanker payudara itu tujuannya untuk menurunkan angka kematian sampai 25%. Itu pada usia wanita, usia produktif ini. 40-49 ini kan usia sedang gembira-gembiranya, sedang semangatnya cari kerja, ya, sedang produktif sekali, tiba-tiba harus menderita kanker payudara. Ini sangat disayangkan, sangat merugikan. Dan keuntungan dengan deteksi ini adalah kalau melakukan tindakan operasi, seandainya harus dioperasi, operasinya akan lebih menyenangkan bagi penderita itu. Itu ada teknik operasi namanya BCS, Breast Conserving Surgery. Jadi, bagi wanita biasanya kan payudara kalau diambil sampai diangkat semua, gitu, istilah di mastektomi itu kan suka berat, suka menjadi menolak. Jadi tapi dengan operasi teknik yang ini, BCS ini, Breast Conserving Surgery, bentuk payudara masih tampak, hanya akan berkurang sebagian, tapi kelihatan masih mempunyai payudara, sehingga tidak membuat wanita itu minder atau membuat malu atau takut. Ini keuntungannya. Kemudian yang keuntungan yang berikutnya akan menurunkan kebutuhan untuk adjuvan terapi. Jadi kebutuhan untuk terapi berikutnya setelah tindakan operasi itu ada beberapa tindakan berikutnya, yaitu kemoterapi, bisa juga radioterapi, nanti hormonal terapi, dan seterusnya. Banyak kalau harus melakukan tindakan namanya adjuvan terapi. Dan ini akan menjadi lebih hemat kalau lebih dini diketahui. Seperti kita ketahui ya, bisa kemoterapi ini, saya pernah survei di beberapa rumah sakit swasta itu, tarifnya sekali kemo ya, itu sekitar 1,3 sampai 50 juta. Mungkin sekarang udah pada naik ini karena harga-harga udah naik juga. Padahal biasanya kalau payudara kemoterapi itu sampai 6 kali. Jadi bisa dibayangkan 6 kali 50 berapa ya. Nanti berikutnya diteruskan dengan radioterapi. Sekarang sekali radioterapi sekitar 2 juta. Kali 30 kali radioterapi bisa 60 jutaan lebih. Nah, bisa dibayangkan berapa
uang harus dikeluarkan. Kalau seperti ini kan bisa menghabiskan energi, biaya, dan segala macam. Ini belum lagi nanti tindakan lagi kalau melakukan tindakan-tindakan yang lebih khusus lagi, terapi-terapi biomolekuler, terapi-terapi hormonal, dan seterusnya akan lebih mahal lagi. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi resiko pengobatan yang lebih lama. Kalau makin dini diketahui, maka pengobatannya akan lebih singkat, lebih cepat. Istilahnya lebih ringan, lebih cepat sembuh. Dan yang penting lagi mengurangi rekarensi atau kekambuhan. Sehingga kemungkinan kambuhnya akan lebih kecil. Nah, ini adalah gambaran yang sudah terlambat. Ini bukan dini lagi yang ini. Ini gambar-gambar pasien saya yang saya dokumentasikan untuk sebagai gambaran bahwa ternyata bisa kalau terlambat bisa seperti ini jadinya. Ya, jadi ini bukan gambaran virtual ya, bukan gambaran animasi ataupun gambar-gambaran buatan, tapi ini adalah pasien yang nyata, pasien yang saya operasi kemudian saya dokumentasikan karena ini suatu kasus yang sangat menarik. Ini seperti yang sebelah kanan bawah ini setelah saya operasi ini beratnya sekitar hampir 20 kilo. Jadi ibu ini sampai tidak bisa bangun, hanya bisa berbaring, sehingga waktu dioperasi langsung merasa ringan sekali badannya. Ini karena tumor segini besarnya bisa diambil. Ini karena sudah sangat terlambat. Jadi jangan sampai seperti ini. Ini sayang sekali. Ini akan membuat terapinya jadi lebih lama, kemudian juga kekambuhan juga tinggi. Tentunya biayanya juga lebih banyak lagi. Nah, ini sekarang mengarah ke deteksi dini kanker payudara dengan screening. Jadi apa itu screening? Screening adalah melakukan checking terhadap kanker pada penderita yang tidak ada gejala apapun. Jadi pasien belum ada gejala, kita cek, kita periksa. Kalau sudah ada gejala, sudah bukan dini lagi nih. Ini ada medical screening test, yaitu sebagai alat efektif untuk menemukan kanker payudara pada stadium awal. Beberapa tipe kanker perlu special screening, yaitu dengan menggunakan alat khusus, misalnya dengan menggunakan mamografi. Ini ada 4 poin bagaimana untuk mendeteksi kanker payudara. Ada 4 poin. Yang pertama, dengan sadari. Ya, ini bisa dilakukan oleh diri sendiri atau BSE, breast self examination. Kemudian yang kedua, clinical breast examination. Nah, ini dengan bantuan dokter. Yang ketiga, menggunakan alat ya namanya mamografi atau USG, ultrasonografi. Kemudian yang terakhir dengan FNA atau fine needle aspiration. Ini beberapa panduan dari organisasi internasional NCCN membuat kesimpulan bahwa sadari dianjurkan untuk umur 20-40 tahun setiap bulan dan setiap 3 tahun dilakukan clinical breast examination dengan bantuan dokter. Umur 40 atau lebih dianjurkan dan pemeriksaan fisik dilakukan setiap tahun. Kemudian mamografi setiap tahun dengan sadari dan clinical breast examination opsional, jadi tergantung keadaannya. Ini sadari breast examination ini sebaiknya dilakukan pada usia menginjak umur 20 tahun atau biasanya kami menyarankan pada adik-adik atau gadis-gadis yang sudah mulai menstruasi sebaiknya sudah mulai dilakukan pemeriksaan sadari. Kapan? Ya, paling nggak setiap bulan. Jadi yang paling penting nih, kapan timingnya? Ya, timingnya adalah sekitar 5-7 hari setelah selesai menstruasi. Jadi setelah mensnya bersih, kira-kira 1 minggu, nah ini kita lakukan sadari. Kenapa demikian? Kenapa waktunya tidak boleh setiap hari ataupun setiap awal bulan? Nah, ini berkaitan dengan siklus hormon estrogen. Jadi hormon estrogen itu pada saat dia menjelang menstruasi, saat menstruasi dan beberapa saat setelah menstruasi dia akan tinggi. Kalau dalam keadaan tinggi begini diperiksa, lakukan pemeriksaan klinis, dipegang itu akan terasa seperti ada benjolan semua, nyeri dan terasa keras. Nah ini tidak bisa diperiksa karena dalam keadaan sedang aktif hormonnya
Nanti diperiksa muncul dengan USG sekalipun dia akan kelihatan tidak akan tampak. Benjolannya akan tersamarkan dengan aktivitas daripada kelenjar di payudara. Sehingga kesannya, wah ini ada benjolan banyak di payudara, padahal itu hanya karena aktivitas dari hormon. Sehingga tidak valid nanti hasilnya. Yang kapan yang paling valid? Yaitu pada saat kondisi kadar hormon estrogen sedang paling minimal. Nah, kira-kira 5-7 hari. Seminggu setelah mensnya bersih, itu dianggap sudah minimal. Nah, ini bisa diperiksa. Kalau di sini valid. Jadi bisa diperiksa sadari, periksa klinikal dengan ke dokter, USG, mamografi di sini. Bagaimana kalau sudah menopausal, yang sudah tidak mens? Nah, supaya tidak lupa, biasanya 3 awal bulan pada tanggal yang sama. Kemudian berapa lama? Nggak usah lama-lama, kalau sadari itu sekitar 15-20 menit. Ya. Namanya sadari, jadi periksa payudara sendiri. Jadi bukan minta bantuan orang lain. Ya. Jadi kita periksa sendiri dengan tangan kita sendiri. Nggak usah lama-lama, 20 menit sudah cukup. Yang penting diperiksa seluruh jaringan payudara. Jadi seluruh wilayah payudara itu diperiksa semuanya, jangan sampai ketinggalan. Jangan ada yang terlewatkan. Nah, ini posisinya. Ya, jadi posisi berdiri di depan kaca. Di tangannya kalau kita mau memeriksa sebelah kiri, tangannya diangkat yang kiri, kemudian pakai tangan kanan atau sebaliknya. Nah, ini posisinya. Di depan kaca posisinya bisa begini, tangannya terjuntai. Ini untuk melihat apakah kiri kanan ini simetris atau enggak. Ya. Memang kiri kanan biasanya memang tidak simetris, lebih besar kiri, lebih besar kanan itu biasa. Asal tidak ekstrim. Ya. Ekstrim maksudnya ini besar sekali, kemudian yang sebelahnya kecil sekali itu ada juga seperti itu. Biasanya itu karena kelainan hormon juga bisa. Jadi kalau ada sesuatu yang lain bisa asimetri, ya ini harus dicurigai ada apa ini. Kemudian posisi tangan ke atas. Ini untuk melihat adakah pembesaran di ketiak. Ya, ada lihat pembesar dia kelihatan ada benjolan di ketiak ini. Atau mungkin ada ulcerasi atau ada jaringan-jaringan yang tidak sehat yang rusak di kiri atau kanan. Nah, ini kelihatan dengan wajib. Kemudian dengan posisi berkaca pinggang nih. Ini tujuannya supaya kita bisa melihat atau melihat efek dari otot di dinding dada ini. Dengan di posisi begini kan kita kelihatan nih, adakah mungkin tarikan-tarikan dari otot ini ke kulit di payudara ini. Jadi kalau kulitnya kelihatan cekung, nah berarti ada sesuatu nih, ada sesuatu yang menarik di bawahnya nih, sehingga kelihatan menjadi cekung. Ini posisi-posisi yang penting. Nah, terus bagaimana tangannya? Nah, ini pakai 3 jari nih. Kita palpasi, kita raba dengan 3 jari. Bisa posisi berduduk, duduk, bisa posisi berbaring. Ini juga bisa. Kita raba pelan-pelan, smooth. Bisa ini seperti lingkaran obat nyamuk ini dari tepi ke tengah, ataupun searah dari atas ke bawah. Nah, ini bisa berulang-ulang. Tadi oleh kita diri sendiri, sadari. Nah, kalau kita menemukan sesuatu, ada suatu benjolan yang kita tidak biasa teraba, kita segera melakukan pemeriksaan ke dokter, namanya clinical breast examination. Nah, ini dokter yang sudah berpengalaman, dia akan segera memeriksa. Ini sangat penting untuk membuat konfirmasi antara pemeriksaan dari kita sendiri dengan pemeriksaan dari dokter. Ini disarankan untuk wanita tiap tahun, pada rentang usia 40 tahun atau lebih. Kemudian pada wanita 20-40 tahun, paling tidak tiap 3 tahun lah dilakukan pemeriksaan ke dokter ini. Dokter akan memeriksa anamnesa, jadi akan menggali secara wawancara bagaimana mungkin ada riwayat keluarga, riwayat pemakaian obat-obat hormonal, KB, kemudian ada riwayat pekerjaan berkaitan dengan beban kimia. Ini dokter akan menggali lebih dalam lagi. Baru kemudian dokter melakukan pemeriksaan fisik dengan inspeksi dan palpasi. Nah, ini dokter akan melihat sama yang akan beliau nilai adalah bagaimana payudara simetris enggak kedua kiri kanan. Ada enggak pembesaran yang tidak sama. Kemudian akan menilai adakah benjolan, adakah dimpling, skin dimpling itu maksudnya cekungan dari kulit di payudara. Adakah gambaran
seperti kulit jeruk, Eudorans ini seperti kulit jeruk. Jadi kulit payudara kan mengkerut-mengkerut seperti gambar kulit jeruk. Adakah putingnya menjadi retraksi, jadi putingnya tenggelam ke dalam, ataupun ada discharge, jadi ada cairan keluar dari payudara. Adakah seperti ulcerasi, seperti koreng di putingnya? Ini dokter akan melihat lebih detail. Nah, ini gambar-gambar yang dinilai dokter. Kalau dokter melihat ini ada retraksi dari kulit, ini tampak ada retraksi dari kulit di sini. Kulitnya akan menjadi cekung. Ini berarti di bawahnya ada sesuatu massa yang menarik, ada tumor yang menarik dalam ini, sehingga kulitnya akan tertarik ke dalam cekung, namanya skin dimpling. Kemudian dokter juga melihat ada nggak ini putingnya tertarik ke dalam. Nah, ini sama, kalau putingnya tertarik ke dalam berarti di dalam sini di bawahnya ada tumornya, ada kankernya yang menarik putingnya ke dalam ini. Tidak harus putingnya sampai ke dalam, putingnya beda aja, yang satunya bisa keluar, satunya ke dalam dikit, itu sudah menunjukkan suatu tanda yang abnormal di dalamnya. Kemudian akan tampak gambaran seperti kulit jeruk. Nah, ini gambaran kulit jeruk. Jadi kulitnya menjadi kerut-kerut ini. Itu menandakan adanya suatu sumbatan dari kelenjar limfu di sekitar sini oleh karena inflasi dari kanker tadi. Sehingga bocor kelenjar getah benihnya, akhirnya merendam kulit di sekitar sini sehingga kulitnya akan menjadi seperti kulit jeruk. Ya, seperti kalau kita berendam di air, kulit kita kena air terlalu lama, pori-pori akan melebar. Ini seperti ini. Pori-pori akan kelihatan melebar. Nah, ini sudah tanda ada keganasan. Kemudian adanya namanya venous prominens. Jadi tampak jalur-jalur vena pembuluh darah ini jadi banyak, biru-biru di sini. Nah, itu menandakan ada suatu potensi timbulnya kanker karena adanya timbulnya pembuluh darah baru. Nah, ini sudah harus dicurigai. Nah, ini gambar-gambar kulit jeruk seperti ini. Kemudian ada gambaran nipple discharge. Nah, nipple discharge itu kita harus curiga, ini berarti di bawah puting ini sudah ada keganasan sehingga gampang sekali dia rapuh. Jadi rapuh, akhirnya keluar darah yang muncul lewat puting ini sehingga timbul cairan warnanya bisa kemerahan, kecoklatan. Jadi kalau keluar cairan warna coklat sampai merah, apalagi sampai seperti darah, nah ini sudah curiga. Meskipun dia hanya netes-netes saja ya, netes saja, atau bercak, atau dari BH-nya tampak bercak kemerahan di situ, nah kita harus curiga nih, curiga ada sesuatu nih. Ini kadang-kadang tidak teraba benjolannya di sini, ya saking kecilnya nggak teraba. Tapi kita harus curiga, kita harus periksa lebih lanjut. Atau timbul krusta namanya Paget disease. Nah, ini kalau timbul seperti borok di sekitar puting ini harus curiga juga. Ini jangan-jangan ada keganasan di bawahnya. Ini bagian-bagian harus dicurigai. Kemudian ini tampak yang kemerahan ini, nipelnya kemerahan juga harus dicurigai. Wah, ini ada sesuatu juga nih. Ini adalah contoh-contoh yang dokter akan lebih detail untuk memeriksanya. Ini posisi yang diperiksa dokter akan memeriksa dengan dua tangan dengan palpasi ke seluruh payudara. Jadi yang dikatakan seluruh payudara itu, dikatakan rumahnya payudara itu dari atasnya ke batasnya tulang klavikula nih, tulang atas ini, selangka ini, klavikula. Kemudian sternum ini, tulang tengah ini, tulang dada. Kemudian di bawahnya sini, batas dari payudara bawah itu, sama di ketiak, ini namanya linea axillaris media. Ini satu namanya rumahnya payudara segini. Jadi dokter memeriksa semuanya nih. Kalau udah di sini berarti udah beda. Ini udah bukan satu rumah lagi, udah lain. Jadi satu rumah payudara sini. Jadi diperiksa semuanya. Ini sama seperti obatnya mau dari pinggir sampai ke sentral atau atas bawah, supaya tidak ada yang kelewatan. Kemudian dokter juga meriksa palpasi di ketiak, meriksa kelenjar getah benihnya. Biasanya kalau kanker payudara yang sudah stadiumnya ada lanjut,
dia akan menyebar melalui kelenjar getah bening. Yang terdekat adalah getah bening di ketiak. Nah, ini kalau sudah teraba berarti dia sudah bukan dini lagi. Nah, apalagi kalau sudah teraba sampai di atas ini, ya, di atas clavicula di tulang ini, berarti sudah stadium lanjut ini. Ini udah perlu lebih penanganan lebih ini lagi, lebih detail lagi. Nah, jadi sudah 1-2 pemeriksaan klinis, ya, baik sadari maupun pemeriksaan lain dokter. Berikutnya adalah pemeriksaan dengan menggunakan alat. Nah, ini mamografi. Mamografi gambar seperti ini. Ya, jadi kita lihat payudaranya akan ditaruh di dalam alat, di bawah alat ini, seperti ini. Nah, ini disarankan untuk wanita-wanita yang sudah umur 35 tahun atau sudah pernah menyusui. Nah, kenapa demikian? Karena kalau belum menyusui, jadi di bawah 35 tahun yang masih gadis, yang belum pernah keluar air susunya itu, dikatakan jaringannya konturnya adalah fibroglanduler, jadi dia kenyal, padat kenyal. Tapi kalau sudah pernah menyusui, itu akan berubah. Ya, konturnya dia akan lebih smooth, lebih lunak. Bisa dibayangkan kalau masih dalam keadaan padat, dikejar seperti ini akan bisa dibayangkan nih bagaimana rasanya. Itu satu, mesti akan sakit. Kedua, nanti tidak akan mendapatkan gambar yang bagus. Ya, karena prinsip pemeriksaan mamografi kan sama dengan pemeriksaan X-ray. Jadi kalau makin padat jaringannya, nanti gambarnya akan putih semua, sehingga akan dikiranya, wah ini tumor semua, padahal itu karena kontur payudara yang masih kenyal. Tapi kalau sudah pernah menyusui, nanti akan lebih kelihatan jaringan-jaringan, lebih kelihatan duktusnya, ataupun saluran-saluran dari air susu kelihatan, sehingga lebih sensitif, kelihatan sekali nanti ada sesuatu, kelihatan. Dan sakitnya akan beda kalau dibanding yang belum pernah menyusui. Jadi ini disarankan yang sudah pernah menyusui. Nah, ini dikatakan punya sensitivitas 90%, ya, untuk wanita 50 tahun atau lebih tua. Dan 83% untuk wanita 40-50 tahun. Ini di Amerika menganjurkan mamografi untuk wanita 50 tahun itu tiap tahun. Dan untuk 40 tahun atau sampai 49, 2 tahun sekali. Ini di Indonesia sudah kami praktekkan. Jadi setahun sekali untuk yang 50 tahun dan 40 tahun 2 tahun sekali. Nah, nanti dari hasil mamografi akan muncul ini kategori BIRAT namanya, Breast Imaging Reporting Data System. Ini perlu diketahui ya, supaya tahu, oh mamografi saya berapa nih BIRAT-nya. Yang perlu diwaspadai kalau dia BIRAT-nya ini 45. Kalau dikatakan bahwa oh BIRAT-nya ada 45. Jadi ini sudah mengarah ke keganasan. Tapi kalau 1, 2, bagi 0, ini kemungkinan besar curiganya masih zina. Yang masih agak membingungkan yang 3 nih. Kalau muncul BIRAT 3, wah ini tengah-tengah, ini bisa zina, bisa ganas. Nah, ini perlu tindakan berikutnya ini. Yang perlu dilihat, jadi perlu dipahami. Ada BIRAT berapa? BIRAT-nya 5, waduh, harus segera. Ini gambar yang tampak pada mamografi. Ya, jadi ini nanti ada 2 gambaran, gambaran kiri kanan mediolateral, payudaranya dipakai alat kiri dan kanan, akan dilihat ada nggak benjolannya, bagaimana tepinya, benjolannya, batasnya bagaimana, ukurannya, ada nggak kalsifikasi. Jadi saya perlu jelaskan bahwa sel-sel keganasan itu dia cenderung membentuk namanya kalsifikasi. Jadi cenderung membentuk seperti tulang. Jadi seperti tulang hidung atau tulang telinga ini ya, kalau ada benjolan yang teraba keras, ada sesuatu seperti tulang dalamnya, seperti tulang rawan, seperti telinga atau seperti hidung, nah ini kita curiga dia sudah mengarah ke ganas. Tapi kalau tidak ganas atau jina, dia kenyal. Kenyal itu seperti hidung. Kalau kita baca hidungnya, ini kenyal. Ini kalau sudah ada perabahan seperti tulang rawan, nah ini harus waspada ini. Harus segera periksa ke dokter. Ini gambar-gambar dari mamografi. Nah, ini nanti mamografi yang tampak seperti ini.
Kalau dia bulatnya seperti ini, masanya dia rata, tepinya rata seperti ini, ya ini biasanya jinak. Nah ini kalau bentuknya tidak beraturan begini, apalagi ada bintik-bintik putih begini, ini namanya mikrokalsifikasi. Ini bintik-bintik putih yang lebih cerah daripada sekitarnya. Ini menandakan bahwa ini sudah mulai mengarah ke pembentukan tulang, kalsifikasi, tingkat mikro, tingkat kecil. Ya. Ini sudah juga ke ganas. Ini biasanya kalau diambil kita PA, udah hasilnya pasti ganas. Ini kadang-kadang tidak teraba benjolan ini seperti ini. Ya. Jadi ya, biasanya kalau seperti ini kadang-kadang pasien tidak terasa apapun, tidak merasa ada apa-apa. Hanya pas suatu ketika sedang medical check up atau sedang mungkin ada promosi gratis mamografi, baru ketahuan loh ternyata ada sesuatu. Ini yang perlu diwaspadai, makanya perlu rutin tiap tahun harus melakukan tindakan pemeriksaan. Ini juga kalau ada benjolan yang irreguler, ini irreguler maksudnya tidak ada bentuknya, tidak rata seperti yang tadi itu. Jadi sifat sel ganas itu dia infiltrasi, jadi namanya sel cancer. Jadi seperti kepiting itu dia ada tangan-tangannya nih. Nah, tangan-tangannya ini. Dia cenderung ingin mencapai tempat yang jauh nih seperti ini tangan-tangannya. Ini namanya cancer, ya, sel ganas. Ini udah menunjukkan ke arah keganasan. Berikutnya setelah mamografi, pemeriksaan dengan USG. Ini sering dilakukan juga, meskipun tidak rutin, tapi ini kami sering lakukan karena tidak semua rumah sakit punya mamografi. Memang ini dikatakan rendah sensitivitasnya, tapi bisa dikombinasi dengan pemeriksaan klinis, kita akan bisa lebih mendapatkan hasil yang bagus. Ini kelebihannya dia bisa menjangkau sampai ke kelenjar getah bening di tiang ini. Kalau mamografi tidak bisa, tapi di sini dia bisa. Hanya dia tidak bisa mendeteksi adanya mikrokalsifikasi. Ini USG, seperti pada umumnya USG untuk kandungan atau apa, ini seperti ini yang bersama, gambarnya juga sama. Nah, yang lebih canggih lagi ada yang terbaru yaitu MRI, ini magnetic resonance imaging. Cuma tidak semua orang sakit punya, dan itu mahal, sehingga belum bisa dimasukkan sebagai alat untuk deteksi dini. Nah, berikutnya yang terakhir tentang tekniknya. Tadi kan 1, 2, 3, tadi 1, 2 tentang clinical pemeriksaan klinis. Kemudian yang ketiga tadi menggunakan alat. Dan yang keempat ini hakimnya atau biopsi. Jadi PA-nya itu sebagai suatu justifikasi. Ini termasuk kategori zina atau ganas. Ini dengan teknik biopsi. Ada beberapa teknik. Dari mulai dengan menggunakan jarum halus atau FNA ini, fine needle aspiration, sampai yang open biopsi. Nah, tentunya punya kekurangan dan kelebihan. Kalau yang jarum halus ini memang langsung dilakukan, cuma kekurangannya sampelnya akan terlalu sedikit. Sehingga kami dari bedah tumor biasanya lebih suka dengan open biopsi karena sampelnya lebih banyak, sehingga seluruh lapangan dari sampel itu bisa diperiksa, ini dari semuanya bisa diperiksa. Ini ada nggak sel kanker di sini? Kami lebih suka yang open biopsi. Tapi apapun tujuannya, ini tujuan memperoleh mendapatkan hasil patologi yang valid. Nah, ini adalah open biopsi yang biasa kami lakukan. Ini untuk tumor jinak. Jadi misalnya seperti ini, tumor sebesar ini. Ini kalau dibelah, jadi kiri kanan bagus, masih warnanya masih bagus, bentuknya masih simetris, tidak berbenjol-benjol, lukanya juga bagus. Ini kalau masih dini seperti ini. Nah, ini kalau sudah terjadi keganasan stadium dini, operasinya yang sederhana tadi yang pernah saya sampaikan di awal tadi adalah BCS, breast conserving surgery. Nah, ini ada benjolan di sini, kita ambil dengan beberapa senti di sekitarnya kita ambil juga, nah, akan terjadi seperti ini. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini penyembuhannya akan bagus, ini kan tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Nah, masih kelihatan punya payudara, sehingga tidak akan membuat minder wanita yang menderita.
Cuma ini hanya bisa dilakukan pada stadium dini. Kalau sudah stadium lanjut akan susah karena terlalu besar, sehingga nanti masanya juga akan terlalu besar yang diambil, sehingga nggak bisa mendapatkan bentuk yang lebih bagus. Biasanya setelah melakukan BCS ini dilanjutkan dengan radioterapi. Ini ketiaknya ini akan di radioterapi. Nah, ini kalau sudah stadiumnya sudah lanjut, stadium 3 atau 4 ya termasuk operasinya total mastektomi ini, radikal, jadi diambil semuanya nih. Nah, ini saya ceritakan tadi wilayah payudara ini dari skapula, klavikula, tulang dada, sternum, batas bawah, ketiak. Nah, ini seluruhnya ini harus kita ambil. Nah, ini diambil semua nih kelenjarnya nih. Nah, setelah itu tinggal ditutup seperti ini hasilnya. Sudah sembuh seperti ini. Ini kalau sudah stadium lanjut. Nah, ini tadi yang berbicara tentang kanker payudara pada wanita. Ini pada yang laki-laki ini jangan bergembira dulu ya. Pada laki-laki juga ada kanker payudara pada laki-laki ini. Biasanya awalnya dari ginekomasti. Ginekomasti itu ada benjolan di payudara ini pada laki-laki. Biasanya waktu muda ada benjolan ini nggak diperhatikan. Nah, ini nggak apa-apa, ini hilang sendiri. Padahal ini harus diwaspadai. Kalau dia tidak menghilang dalam masa pubertas atau usia-usia muda tidak segera menghilang, harus diwaspadai. Nanti bisa timbul kanker payudara seperti ini. Ini obatnya akan lebih susah. Karena perusahaan-perusahaan kebanyakan penelitiannya kepada wanita, jadi wanita dengan payudara. Sedang pada laki-laki karena jumlahnya sedikit, jarang diteliti, sehingga akhirnya obatnya jadi jarang juga pada laki-laki. Sehingga kebanyakan kalau sudah seperti ini akan fatal. Nah, ini kan semua kita kan pengennya tampil seperti ini ya, tampil dengan percaya diri, tidak minder, bisa kemana-mana, masih utuh semuanya dari atas ke bawah. Nah, ini perlu pencegahan ini ya. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan, nah ini yang penting, melakukan nutrisi yang baik. Ya. Karena kanker payudara itu sebabnya sampai sekarang belum diketahui ya, multifaktor. Nah, pencegahannya juga kita harus multifaktor. Ya, ini antioksidan tinggi ini, sumber vitamin yang tinggi adalah sayur dan buah. Ini sayur dan buah harus selalu kita konsumsi, bisa dengan makan pecel di warung. Nah, yang kedua, pencegahan yang kedua mewaspadai ini. Nah, ini bagian yang penting. Menghindari bahan-bahan yang berbahaya. Jadi menghindari asap-asap rokok, makanan-makanan yang dibakar yang gosong-gosong ini dihindari. Makanan-makanan yang mengandung pengawet, mengandung penyedap rasa, sebenarnya dihindari. Kemudian yang di asap-asap seperti ikan asap, daging asap. Ini rokok sampai begitu seriusnya pemerintah ini karena dianggap menyebabkan kanker, sampai baliho-baliho di mana-mana sih tulisannya merokok menyebabkan kanker. Seperti itu, bagaimana seriusnya pemerintah membasmi kanker. Perlu diwaspadai. Jadi kesimpulannya, deteksi dini adalah suatu tindakan yang sangat bermanfaat untuk memperbaiki outcome atau hasil. Caranya dengan apa? Dengan sadari. Yang paling bagus, paling sederhana. Kemudian kalau terjadi sesuatu, bila ditemukan dari sesuatu tumor atau sesuatu yang lain, bila bisa dilakukan intervensi sejak dini, kemudian akan lebih mudah lagi dengan follow up yang lebih dini juga. Dan pencegahannya dengan cara pola hidup yang sehat, makan yang sehat, banyak vitamin, olahraga. Kemudian yang paling penting adalah proteksi diri dengan asuransi. Kita tidak bisa memprediksi sampai berapa lama kita akan bisa menghadapi kanker. Apalagi sekarang ini zamannya makin banyak makanan-makanan yang kuliner-kuliner yang mungkin tidak terkontrol, konsumsi kimianya, mungkin banyak mecinnya, banyak pewarnanya. Nah, ini makin membuat kanker payudara ini makin banyak. Jadi di tempat kami dokter penyakit
udah tumornya makin banyak, tapi penyakitnya juga bukan makin sedikit, makin banyak juga. Adik-adik yang dulu waktu saya sekolah, kanker payudara biasanya umurnya 50 tahun, 60 tahun. Nah, sekarang udah makin dini, 20-an tahun sudah ada yang kanker payudara. Ini karena mungkin ada makanan pola makanan yang tidak mengikuti kaidah kesehatan. Ini saya harapkan dengan penjelasan ini adik-adik dan teman-teman akan lebih aware, memberikan juga pencerahan kepada teman-teman, pada keluarga yang lain, supaya diharapkan kita harapkan kanker payudara ini makin turun, ini bukan makin tinggi. Dan kita juga berdoa semoga segera ditemukan ini obat pencegahannya, seperti kanker serviks yang sudah diketahui penyebabnya, ada vaksinnya. Payudara sampai sekarang belum tahu, ini masih multi faktor penyebabnya. Semoga sudah bisa ketemu penyebabnya, bisa dilakukan pengobatan mencegahannya. Oke, dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga bisa lebih jelas memberikan penjelasan dan memberikan pencerahan kepada teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi pada Dr. Cahyo untuk penjelasannya yang sangat lengkap sekali. Baru saja kita mendengarkan penjelasan mengenai deteksi dini kanker payudara. Nah, tentu saja setelah mendengarkan penjelasan dari Dr. Cahyo, kita menyadari betapa pentingnya deteksi dini kanker payudara, karena tadi dia mengurangi mortalitas dan morbiditas saat terkena kanker payudara. Oke, untuk teman-teman mungkin Bapak Ibu di sini yang ingin membuat appointment dengan Dr. Cahyo, bisa menelpon di 021 25 695 200 extension 2. Beliau berpraktek di Rumah Sakit Pondok Indah Puri Indah hari Senin dan Kamis, Senin pukul 6:30 malam dan Kamis pukul 4 sore. Nah, langsung saja nih, kita akan masuk ke sesi kedua bersama dokter kita yang cantik banget, Dr. Grace Valentine. Sesi kedua ini kita sebagai wanita merdeka bebas kanker. Yang pertama bebas kanker payudara, yang kedua tentu saja bebas dari kanker serviks. Jadi materi kita yang kedua ini oleh Dr. Grace Valentine, spesialis obstetrik ginekologi mengenai cegah dan kenali kanker serviks. Berikut adalah CV dari Dr. Grace Valentine. Beliau merupakan dokter spesialis kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Pondok Indah Puri Indah, dan juga memiliki berbagai macam organisasi dan simposium, dan beliau merupakan lulusan cum laude dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan juga melanjutkan pendidikan di bagian kebidanan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan juga melakukan exchange student program di Departemen Obstetrik Ginekologi ke Austria pada tahun 2009. Nah, langsung saja kalau begitu kita berikan sesi yang kedua kali ini mengenai cegah dan kenali kanker serviks dengan Dr. Grace Valentine SPLG. Silakan dokter. Ya, terima kasih Dr. Estelita. Selamat sore Dr. Cahyo. Sekarang kita teman-teman semua akan membicarakan mengenai kanker serviks ya. Setelah tadi kita mengenal lebih banyak tentang kanker payudara dari Dr. Cahyo, mari kita bahas bersama mengenai kanker serviks dan bagaimana pencegahannya. Apakah sudah terlihat slide saya? Sudah dokter? Sudah ya, oke. Ya, untuk pertama mungkin kita kenali dulu untuk organ reproduksi perempuan ya. Banyak yang masih belum tahu mengenai organ reproduksi perempuan itu sendiri ya. Tiap wanita itu mempunyai satu rahim, kemudian 2 indung telur atau ovarium, dan mempunyai vagina dan 2 tuba falopi. Nah, bagian rahim itu dapat dibagi menjadi 2, bagian atas atau corpus uteri dan bagian serviks atau yang sering kita kenal dengan kanker serviks. Nah, kebetulan kanker serviks dan kanker payudara itu memang 2 kanker yang paling banyak ya di Indonesia.
dan peringkatnya saling kejar-mengejar. Nah, serviks ini adalah organ reproduksi yang ada di bagian bawah dari rahim. Jadi bagian bawah dari rahim atau bibir mulut rahim yang memang berkontak pada saat seorang wanita berhubungan, ya. Jadi ini vagina, ya, ini mulut rahim, ya. Nah, kalau misalnya dilihat dari bawah dengan spekulum, bentuk mulut rahim itu bentuknya seperti donat seperti ini dan permukaannya licin. Oke? Nah, apa yang terjadi apabila mulut rahim itu terkena kanker? Tentunya gambaran yang bisa kita lihat dan mudah dikenali adalah memang ada gambaran massa dari mulut rahim tersebut yang mirip seperti kebangkol dan mudah berdarah. Tentu saja tidak ada yang menginginkan dirinya mengalami kanker serviks, ya, ataupun dirinya terinfeksi dengan penyakit infeksi menular seksual. Tidak ada pasti yang menginginkannya. Nah, kebetulan memang kanker serviks ini adalah satu-satunya kanker dari organ reproduksi wanita yang bisa dicegah. Jadi dari semua kanker yang ada di organ reproduksi wanita, hanya kanker serviks saja yang memang bisa dicegah. Dari data WHO, kejadian kanker serviks ini sekitar hampir 500.000 wanita itu didiagnosis dengan kanker serviks. Jadi kurang lebih 2 kasus kanker serviks setiap menitnya. Bisa kita bayangkan betapa banyaknya wanita yang menderita kanker serviks di seluruh dunia. Dan sebagian besar itu kasus ditemukan pada stadium yang lanjut. Nah, bagaimana dengan data di Indonesia? Indonesia sampai dengan saat ini setiap hari ada 88 wanita yang didiagnosis menderita kanker serviks. Jadi dari 100 wanita itu ada 88 wanita yang terdiagnosis kanker serviks, dan setiap jam ada 2 orang wanita yang meninggal karena kanker serviks. Sungguh sangat tinggi sekali angka kejadiannya, dan angka kejadian kanker serviks di ASEAN sendiri, di negara Asia Tenggara sendiri, sebenarnya yang paling tinggi Indonesia. Jadi yang paling tinggi juara satunya kanker serviks itu ada di Indonesia. Kanker serviks ini biasanya terjadi paling banyak pada wanita usia reproduksi, ya. Usia reproduksi ya usia 36 sampai 55 tahun. Nah, sekitar 70% kasus kanker serviks yang ditemukan di Indonesia itu paling banyak itu sudah datang dengan stadium yang tinggi, stadium 3B ke atas. Tentu ironis sekali, padahal ini adalah salah satu kanker yang bisa dicegah. Kenapa justru di Indonesia angkanya paling tinggi di Asia Tenggara, dan datangnya juga sudah stadium lanjut. Seperti kita tahu, apabila kanker sudah datang dengan stadium lanjut, tentunya tata laksananya sudah lebih sulit, gitu. Nah, sebenarnya apa aja sih faktor risiko seorang wanita itu bisa mengalami kanker serviks? Ya, ini ada beberapa faktor risikonya, yaitu yang pertama adalah aktif seksual sejak usia muda. Mungkin aktif seksualnya dari usia 14 tahun, 15 tahun, atau berganti-ganti pasangan seksual, atau jarak antara anak pertama atau anak kedua dan anak ketiga jarak kelahirannya pendek. Atau juga bisa pada wanita yang sering mengalami riwayat penyakit kelamin, merokok, ya, kemudian memang ada riwayat kanker serviks di keluarganya. Jadi wanita-wanita yang memang misalnya mamanya atau omanya ada yang meninggal karena kanker serviks atau ada yang pernah terdiagnosis kanker serviks, memang harus lebih berhati-hati, ya, untuk screening dan pencegahannya terkena kanker serviks ini. Nah, walaupun memang wanita-wanita dengan faktor risiko di atas ini memang lebih rentan untuk mengalami kanker serviks, tapi sebenarnya semua perempuan itu beresiko untuk mengalami infeksi virus HPV. Nah, virus HPV ini adalah dikenal dengan virus human papillomavirus. Dia dapat dibagi menjadi 2, virus yang onkogenik dan virus yang non-onkogenik. Nah, apabila terinfeksi virus yang onkogenik ini, kurang lebih 70-80% wanita yang terinfeksi dengan virus HPV yang onkogenik ini dalam perjalanan penyakitnya akan menjadi kanker serviks apabila tidak dilakukan tata laksana secara dini. Jadi, meskipun
wanita-wanita dengan faktor resiko ini itu lebih beresiko untuk mengalami kanker serviks, tapi semua perempuan yang sudah aktif seksual itu memang beresiko untuk mengalami infeksi HPV ini. Jadi tidak hanya yang berganti-ganti pasangan, tidak hanya yang aktif seksual di usia muda, ya. Sampai dengan saat ini sih memang semua wanita itu beresiko. Nah, virus HPV atau virus human papilloma virus ini yang menyebabkan kanker serviks pada 70% kasus itu biasanya adalah virus HPV yang tipe 16 dan 18. Ada sekitar 15 macam virus tipe HPV onkogenik yang lain ya yang dapat menyebabkan kanker serviks ini yang pada perjalanan penyakitnya apabila terkena infeksi virus onkogenik ini dalam 3 sampai 20 tahun akan terjadi perubahan sel yang pelan-pelan akan berubah menjadi kanker serviks. Ini adalah skema gambaran yang mudah ya yang bisa kita lihat bagaimana perjalanan penyakit dari serviks atau mulut rahim yang normal ini yang mulus licin yang ada di sebelah kiri berubah menjadi kanker serviks yang bentuknya seperti gelombang kol yang sebelah kanan. Perjalanan penyakit dari kanker serviks ini dari infeksi HPV onkogenik pertama kali sampai terjadi kanker itu perjalanannya lama. 3 sampai 17 tahun tergantung dari imunitas dari individu wanita tersebut. Nah, karena perjalanan penyakitnya lama sehingga untuk deteksi dini dan pencegahannya itu jauh lebih gampang apabila bisa dilakukan secara teratur. Biasanya kita dapat ada fase lesi precancer, jadi sekitar 3 sampai 17 tahun sebelum terjadi kanker serviks itu ada lesi precancernya dulu. Jadi tidak mungkin langsung menjadi kanker tiba-tiba gitu loh. Nah, makanya kalau misalnya pasien datang dengan stadium lanjut, artinya kan berarti memang tidak dilakukan pemeriksaan secara berkala untuk pada fase yang lesi precancer ini sehingga pas datang tuh memang udah bergejala berat gitu loh. Nah, ini adalah perubahan sel ya apabila kita lihat dari selnya apa sih yang berubah dari kita bisa lihat di gambar di bawah ini ya pada yang normal itu tidak banyak sel-sel yang berubah menjadi kehitaman ya. Jadi intinya yang menjadi hitam dan besar yang menjadi tidak sehat. Semakin tebal bagian yang tidak sehat itu maka semakin mengarah ke kanker. Nah, tujuan untuk deteksi dini adalah mengambil sel-sel yang lepas dari mulut rahim ini untuk dilakukan pemeriksaan apakah memang sudah ada lesi prekancer atau tidak pada wanita tersebut. Dan ini harus dilakukan secara berkala. Kita kembalikan lagi sesuai dengan perjalanan penyakit kanker serviks ini. Nah, apabila sudah menjadi kanker, perjalanan penyakitnya tidak bisa balik lagi ya tentunya ya. Kan dari prekancer dulu, kemudian menjadi kanker, dan kankernya itu juga ada stadiumnya, stadium 1, stadium 2, stadium 3, bahkan sampai stadium 4. Nah, stadium 1 umumnya adalah kanker yang hanya masih terbatas di mulut rahim, hanya terbatas di serviks gitu. Nah, sampai dengan 1B itu masih terbatas di serviks. Tapi begitu sudah pada stadium 2, biasanya kankernya sudah menyebar keluar serviks. Biasanya menyebarnya ke area organ sekitarnya, apakah ke rahim bagian atas ataupun ke vagina bagian bawah dan ke arah dinding panggul di arah samping. Ya. Pada stadium 4 biasanya lebih jauh lagi sudah menyebar ke depan, ke arah kandung kencing dan ke arah belakang ke saluran cerna atau anus atau rektum. Nah, gejala kanker serviks ini apa sih sebenarnya dok? Biasanya pasien-pasien tuh bertanya, sebenarnya gejalanya apa sih dok? Gitu. Saya tuh nggak merasa ada apa-apa sih dok, baru ada keputihan aja yang agak-agak berbau, sering banget tuh pasien kayak gitu ya. Dan kalau berhubungan agak sedikit ada spotting berdarah gitu. Sering banget pasien-pasien yang memang sudah ada kanker serviksnya datang dengan keluhan seperti itu. Kemudian pada saat kita lakukan pemeriksaan spekulum untuk melihat mulut rahimnya, oh ternyata sudah ada dengan jelas kita bisa lihat ada massa di serviksnya. Nah justru kita tidak pengen ketemu dengan pasien yang seperti itu ya, pengennya tuh ketemunya sebelumnya, jadi sebelum ada perubahan sel yang sangat parah pada mulut rahimnya gitu. Nah sekitar 70% biasanya pasien-pasien dengan kanker serviks itu
tidak ada gejala karena tidak terasa, karena dia kan ada di dalam ya, di dalam mulut rahim, di dalam vagina, jadi tidak terasa. Biasanya justru kalau misalnya sudah stadiumnya lebih lanjut, baru ada muncul gejala seperti perdarahan habis berhubungan, atau haid yang banyak dan lama, atau ada keputihan lama, atau lendir yang lama yang berbau tidak sedap, atau bahkan terkadang ada rasa nyeri di perut bawah. Nah, kanker serviks ini yang saya katakan tadi adalah ada dua cara pencegahannya. Jadi dia bisa dicegah dengan dua cara, pencegahan primer dan pencegahan sekunder. Pencegahan primer adalah dapat dilakukan dengan vaksinasi. Jadi sebelum mulut rahim itu terinfeksi dengan virus HPV. Jadi kita berikan vaksinasi sehingga wanita tersebut mempunyai imunitas terhadap virus HPV onkogeni, jadi tidak terinfeksi untuk virus HPV. Idealnya vaksinasi ini dikerjakan pada wanita yang belum aktif seksual. Ya, jadi kan memang penularan virus HPV ini dari hubungan seksual ya, gitu. Walaupun tidak berganti-ganti pasangan, tetap saja semua wanita yang sudah aktif seksual itu berisiko seperti kita katakan tadi. Nah, makanya pencegahan primer ini paling ideal dilakukan pada wanita yang belum aktif seksual. Bisa dilakukan dari sejak usia 9 tahun pada anak-anak, bahkan sebelum dia menstruasi. Tapi sebenarnya boleh nggak sih dok, vaksinasi itu dikerjakan pada wanita-wanita yang sudah aktif seksual? Tentu saja boleh, ya, asal kita pastikan dulu dari perjalanan penyakitnya ini, apakah memang pada wanita tersebut sudah ada perubahan sel prekancer atau tidak, yaitu dengan pemeriksaan pap smear, atau yang lebih canggih lagi dengan laboratorium saat ini kita dapat melakukan pemeriksaan apakah wanita tersebut sudah terinfeksi virus HPV atau tidak. Jadi sekarang kita sudah bisa periksa itu, ya. Nah, apabila hasilnya negatif, maka perempuan atau wanita tersebut masih bisa untuk dilakukan vaksinasi. Nah, pencegahan yang kedua adalah pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder ini adalah untuk dengan melakukan deteksi dini. Deteksi dini adalah untuk mendeteksi dini apakah ada sel prekancer pada wanita tersebut dengan melakukan pemeriksaan pap smear atau minimal dengan pemeriksaan IVA di puskesmas. Oke, apabila perjalanan penyakitnya sudah masuk ke cancer atau cancer in situ, maka tata laksana yang dilakukan sudah berbeda lagi dengan yang pada saat lesi precancer. Nah, vaksinasi ini yang seperti yang saya katakan tadi bisa dilakukan pada usia muda sebelum aktif seksual, sejak usia 9 tahun, dilakukan penyuntikan sebanyak 3 dosis dalam jangka waktu 6 bulan. Virus imunisasi yang tersedia saat ini di pasaran itu ada yang 4 virus, ada yang 2 virus. Yang 2 virus yang spesifik untuk virus HPV tipe 16 dan 18 yang saya katakan tadi 70% penyebab kasus kanker serviks. Yang 4 virus itu isinya adalah yang 2 virus buat kanker serviks tipe 16 dan 18 dan 2 virus untuk kutil kelamin untuk HPV tipe 6 dan 11. Pada yang vaksinasi yang tipe 4 virus ini bisa dilakukan hanya 2 dosis saja pada anak-anak yang berusia 9 sampai 13 tahun. Jadi hanya butuh 2 dosis. Apabila sudah usia 13 tahun ke atas, dibutuhkan 3 dosis. Nah, ini adalah pemeriksaan pencegahan sekunder yang dapat kita lakukan, ya, yaitu dengan pemeriksaan IVA. Pemeriksaan IVA dapat diakses apabila banyak ibu-ibu yang mungkin ada di daerah yang tidak ada tersedia pemeriksaan pap smear, dapat dilakukan pemeriksaan IVA di puskesmas. Jadi nanti dilihat mulut rahimnya, kemudian dipulas dengan cairan tertentu apakah ada perubahan warna atau tidak di mulut rahimnya. Apabila memang IVA-nya ada yang positif, dapat dilakukan terapi tertentu atau bisa dilanjutkan pemeriksaan lanjutan dengan pemeriksaan pap smear untuk konfirmasi perubahan selnya. Nah, pencegahan sekunder yang lain yang lebih sering kita lakukan adalah pemeriksaan pap smear. Nah, saat ini pap smear itu biasanya dilakukan seperti gambar yang di atas kanan. Kita dapat lihat, kita masukkan alat kecil ke liang vagina, kemudian kita tampakkan mulut rahimnya, kemudian kita ambil sedikit cairan dari mulut rahimnya untuk dilakukan pemeriksaan ke lab, apakah memang ada sel-sel yang tidak normal atau sel prekancer yang kita temukan.
Pada tahap prekancer biasanya dapat dibagi menjadi 3. Apakah ada perubahan sel prekancer yang ringan, sedang, ataupun berat sebelum menjadi kanker. Nah, untuk pemeriksaan pap smear ini sendiri, untuk saat ini sudah lebih canggih ya. Ada berbagai laboratorium yang dapat dipilih, dari pap smear konvensional, liquid based cytology atau LBC atau TINPREP, atau yang ketiga adalah pemeriksaan liquid based cytology atau TINPREP ditambah dengan pemeriksaan HPV DNA yang saya katakan tadi yang memang sudah bisa diperiksa. Bedanya apa sih? Bedanya adalah keakuratannya. Ya, semakin akurat pemeriksaan labnya, maka waktu pengulangan atau screening time-nya itu bisa dengan jangka yang lebih lama. Untuk pap smear konvensional, apabila hasilnya normal, itu bisa diulang setiap tahun sekali. Untuk TINPREP biasanya bisa diulang setiap 2 tahun sekali, atau untuk pemeriksaan LBC plus HPV DNA itu bisa diulang 3-5 tahun sekali. Kenapa bisa lebih lama? Karena kita sudah mengecek infeksi HPV di pangkal dan mengecek LBC untuk sel prekancer apakah ada atau tidak saat ini. Jadi kalau misalnya dua-duanya negatif itu biasanya dari penelitiannya lebih aman untuk bisa diulang lagi 3-5 tahun. Gitu. Nah, ini adalah poin penting yang saya ingin bagikan untuk teman-teman ibu semua, bahwa kanker serviks adalah salah satu kanker yang paling tinggi di Indonesia. Setiap 1 jam ada 1 perempuan Indonesia yang meninggal karena kanker serviks. Serviks adalah bagian terendah dari rahim yang menonjol ke liang vagina, dan penyebabnya umumnya disebabkan oleh infeksi HPV atau Human Papillomavirus Oncogenik yang menular dari berhubungan seksual. Semua perempuan beresiko mengalami infeksi ini, tidak hanya yang berganti pasangan, tidak hanya yang aktif seksual pada usia muda, tidak hanya yang imunitasnya rendah, tidak hanya yang merokok. Semua wanita yang sudah aktif seksual itu beresiko mengalami infeksi ini. Mari kita cegah kanker serviks ini sebagai satu kanker di organ reproduksi wanita yang bisa kita cegah, ya. Mari kita cegah dengan melakukan vaksinasi dan melakukan deteksi dini dengan IVA dan pap smear secara berkala. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Dr. Estelita. Baik, terima kasih Dr. Grace, luar biasa sekali materinya pada hari ini ya. Jadi kepada Bapak Ibu pasti sudah mendengarkan dengan jelas nih dari Dr. Grace tadi mengenai cegah dan kenali kanker serviks, bahwa kanker serviks ini sebenarnya bisa dicegah baik dari vaksinasi atau paling tidak dilakukan deteksi dini, karena perkembangan kanker serviks itu nggak cepat loh, ternyata butuh sampai 17 tahun untuk menjadi keganasan. Jadi kalau kita bisa aktif nih untuk deteksi dini, itu bisa mengurangi morbiditas dan juga mortalitasnya. Semua informasi yang tadi diberikan berguna untuk Bapak Ibu yang saat ini sedang join webinar bersama kami. Setelah mendapatkan info banyak nih dari Dr. Cahyo dan Dr. Grace, tentu saja tadi seperti yang saya sampaikan, pasti ada pengetahuan yang kita akhirnya ketahui bahwa ternyata penting banget tuh untuk melakukan screening dan deteksi dini baik dari kanker payudara maupun kanker serviks. Dan sudah banyak sekali pertanyaan yang ada di kolom pertanyaan. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk klik di tombol question and answer, sertakan nama, asal, dan juga pertanyaan. Langsung aja kita bacakan pertanyaan yang sudah kami kumpulkan. Ini pertanyaan yang pertama dari Ibu Ayu Indah kepada Dr. Cahyo. Dokter, selamat sore. Apakah kanker pada wanita kemungkinannya lebih tinggi pada usia tertentu atau dipengaruhi dengan faktor sudah atau belum menikah? Jadi, apakah hubungannya ini adalah usia, sudah atau belum menikah, melahirkan atau menyusui? Nah, faktor apa aja sih dok yang berpengaruh? Kemudian kalau pada laki-laki nih, itu kan jarang banget. Kalau ada benjolan di area ketiak, terus mengecil seiring berjalannya waktu, jadi dulu besar mengecil. Nah, ini perlu nggak dideteksi CA? Mungkin nggak sih dok, ini termasuk CA yang tadi dokter sampaikan. Kemudian deteksi dini pada laki-laki itu seperti apa? Samakah dengan wanita? Dan sebaiknya periksakan diri ke rumah sakit itu berapa sering sih dok? Kalau misalkan biayanya kan tadi udah disampaikan ya oleh Rumah Sakit Wanita Perindah. Terus untuk pertanyaan kedua, tahan dulu ya dok ya. Untuk pertanyaan kedua dari Bunga, ini 19 tahun. Bagaimana sih dok cara membedakan antara jerawat nih di payudara sama tumor? Dan
untuk kanker dan tumor itu apa aja sih bedanya? Silakan Dokter Cahyo. Ya, terima kasih. Ini saya jawab satu-satu dulu ya. Yang Bu Ayu Indah ini pertanyaan rinci banget ini Bu. Ini kayaknya udah biasa dengan kesehatan diri sendiri nih. Sampai rinci sekali pertanyaannya. Jadi saya jawab nih Bu ya. Apakah kanker pada wanita lebih tinggi kemungkinannya pada usia tertentu? Jadi dikatakan kanker payudara itu kan sampai sekarang memang belum tahu sebabnya dengan pasti. Kebanyakan sampai saat ini masih dikatakan pengaruh hormon estrogen ya, jadikan kambing hitam. Sehingga keadaan di mana hormon estrogen itu tinggi, ya itu kemungkinan terjadinya tumor ataupun kanker terjadi tinggi. Sehingga kapan kondisi hormon estrogen itu rendah, itu dikatakan potensinya rendah. Nah, kapan rendah itu? Rendah biasanya pada keadaan hamil. Jadi waktu hamil sampai melahirkan, kemudian menyusui sampai 2 tahun, nah itu kira dalam masa 2 tahun sampai plus hamilnya 3 tahun itu dikatakan bebas dari kanker. Karena saat itu hormon estrogennya dalam posisi yang paling rendah. Ya, digantikan oleh hormon progesteron, digantikan oleh hormon prolaktin, nah, sehingga hormon estrogennya relatif dia tertekan, lebih rendah konsentrasinya, sehingga dikatakan bebas dari kanker pada masa itu. Nah, setelah itu, nah potensinya akan jadi tinggi lagi, potensi timbul tumor atau kankernya. Demikian. Kemudian yang kedua, pada laki-laki benjolan di ketiak ketika usia muda, tapi mengecil. Jadi benjolan di ketiak itu kita harus periksa, karena normal. Jadi kelenjar getah bening itu setiap manusia itu punya. Kebanyakan di ketiak ini, di seluruh permukaan tubuh itu ada. Nah, biasanya ada model apa di ketiak. Besar itu sebesar kuaci, jadi ukuran kuaci itu normalnya seperti itu. Sehingga dia membesarnya pun ya sebesar itu, sampai membesarnya sekitar sampai sebesar kacang. Nah, kalau dia masih membesar sebesar kacang itu dia masih dalam batas normal. Biasanya karena infeksi, mungkin infeksi di sekitar ketiak atau mungkin ketiaknya lecet. Biasanya kalau suka dikerok pakai cukur jenggot itu dikerok-kerok atau dicabut-cabut itu suka timbul luka lecet. Nah, biasanya kelenjarnya akan membesar. Kalau masih di bawah 1 cm, pembesarnya itu masih normal ya. Tapi kalau lebih dari itu, apalagi sampai sebesar telur ayam, telur bebek, itu sudah nggak normal. Tapi kalau masih kecil, dia akan hilang sendiri. Nanti infeksinya reda, dia akan hilang sendiri. Kemudian biaya untuk periksa, nah ini deteksi dini ya, nanti bisa langsung telepon ke Rumah Sakit Purwindah. Ini Bu Ayu ini luar biasa, ini pertanyaan rinci sekali. Nanti kalau kurang jelas, Ibu bisa tanya sambil main-main di Rumah Sakit Pondok Indah Purwindah. Kemudian untuk Mbak Bunga, membedakan jerawat di area payudara dengan benjolan di tumor. Nah, ini memang kalau ini dokter harus meriksa nih jerawatnya seperti apa nih dan benjolannya di sebelah mana. Ya. Karena benjolannya itu kadang-kadang kita nggak bisa merasakan, pasien suka tidak bisa merasakan karena posisi dari benjolan itu. Kalau benjolannya mungkin di permukaan, mungkin mepet dengan kulit, ya ini mungkin bisa tampak atau dirasakan. Tapi kalau dia di tengah-tengah antara kulit dan dinding dada, ini tidak bisa dirasakan. Apalagi kalau dia nempel di dinding dada, nempel di otot, itu kadang-kadang malah kita nggak bisa meraba, tapi bisa dirasakan. Kalau bergerak seperti sakit, ya, seperti agak nyeri, itu karena dia nempel dengan otot. Sehingga kalau otot dadanya bergerak, bernapas, ataupun tangannya bergerak, dia akan bergesekan dengan benjolan itu akan terasa nyeri. Demikian. Ini Bu Ayu dan Mbak Bunga ini semoga bisa menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Dokter Cahyo. Semoga tadi jawaban ini cukup menjawab ya kepada Bu Ayu dan juga Mbak Bunga. Kalau misalkan memang tadi dirasakan ada benjolan dan kemudian tadi ada keluhan dan tidak yakin nih apa ya ini sebenarnya, memang ada baiknya untuk langsung diperiksakan ke dokter untuk membantu mengetahui apa sih ini sebenarnya dan mendapatkan terapi yang lebih lanjut. Baik, untuk itu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kok sudah ada? Oke, ini yang pertanyaan berikutnya dari Ibu Agnes Oksiana kepada Dr. Grace. Dr. Grace ingin bertanya, bagaimana sih anggapan dokter terhadap superfood yang berasal dari Jepang? Katanya ini bisa mencegah kanker. Benar nggak sih, Dok? Dan kalau misalkan iya, itu bisa mencegah ke kanker serviks juga atau enggak? Nih, Dr. Cahyo dan Dr. Grace udah senyum-senyum nih.
Kemudian untuk yang kedua dari Bu Juni, siang dok, kalau kanker serviks sama kanker vulva itu bedanya apa? Terima kasih, silakan Dokter Grace. Terima kasih Bu Agnes dan Bu Juni untuk pertanyaannya. Superfood yang dari Jepang tuh apa ya? Saya juga nggak tahu ya. Sampai dengan saat ini sih sebenarnya untuk pencegahan kanker serviks ya yang saya bilang tadi, dari pencegahan primer dengan vaksinasi dan dari pencegahan sekunder dengan deteksi dini. Tentunya lifestyle atau pola makan dan gaya hidup itu penting ya. Makanan-makanan yang bermanfaat sampai saat ini tidak ada superfood ya, tidak ada superfood untuk mencegah penyakit kanker, terutama kanker serviks ya. Yang pastinya kita harus menjaga lifestyle yang sehat ya, makanan yang banyak antioksidan, hindari radikal bebas, merokok ya, makanan yang banyak yang goreng-gorengan, panggang-panggang yang banyak hitam-hitamnya ya, makanan yang processed food, kaleng-kalengan ya, junk food tentunya harus dihindari ya. Ya intinya adalah makanan dan lifestyle yang membantu supaya imunitas seorang wanita itu menjadi lebih baik. Karena dari perjalanan penyakitnya kan saya katakan tadi ya, dari infeksi virus HPV sampai menjadi kanker itu perjalanan panjang. Dan pada saat seorang wanita itu terinfeksi virus HPV yang tipe onkogenik, sebenarnya masih ada chance sekitar 60% imunitas wanita tersebut bisa mengeradikasi sendiri untuk virus tersebut. Jadi masih ada 60% yang walaupun memang sudah terinfeksi, sel prekansernya negatif, ya, dengan lifestyle dan gaya hidup yang sehat, ya, dan diharapkan imunitasnya baik, itu virus tersebut masih dapat dieradikasi. Jadi sampai dengan saat ini belum ada superfood tertentu yang dapat digunakan untuk pencegahan kanker. Oke. Kemudian untuk Ibu Juni, apa perbedaan untuk kanker serviks dan kanker vulva? Nah, serviks dan vulva itu adalah dua organ yang berbeda, walaupun dua-duanya adalah organ kandungan wanita. Ini serviks tuh yang bagian sini nih, jadi yang bisa kita lihat dari luar, ya. Ini kan organ kemaluan wanita yang kita lihat dari luar, ya. Ini adalah labia mayora, ya. Ini adalah labia minora. Ini adalah bagian ini disebut dengan vulva. Bagian besar ini disebut dengan vulva. Nah, ini adalah kanker yang ada di sini namanya kanker vulva. Nah, sedangkan kalau misalnya serviks itu ada di dalam. Jadi dari lubang ini liang vagina ya. Apabila kita lihat ke dalam, ini adalah lorong ya, sepanjang 8 sampai 9 cm yang kolaps ya, itu namanya vagina ya. Kemudian di bagian ujungnya ini ada serviks atau mulut rahim. Jadi karena organ yang berbeda, tentunya itu dua kanker yang berbeda. Dan biasanya berasal dari jenis sel yang berbeda juga, karena serviks ini selnya berbeda, vulva ini selnya juga berbeda, gitu. Jadi dua kanker yang berbeda sama sekali, walaupun memang berasal dari organ reproduksi wanita itu sendiri juga, gitu. Baik, terima kasih Dr. Grace. Nah, itu tadi sudah semoga menjawab pertanyaan Ibu ya mengenai kanker vulva, kanker serviks, dan juga mengenai superfood. Nah, saat ini memang seperti yang disampaikan tadi, untuk yang sudah melewati penelitian dan lain-lain adalah dengan vaksinasi yang sudah disampaikan tadi, dan kemudian yang kedua adalah deteksi dini, agar jangan sampai nih kecolongan, seperti yang disampaikan, 70% itu datang tuh udah dalam keganasan loh, sehingga meningkatkan morbiditas dan maupun mortalitasnya. Baik, untuk pertanyaan yang berikutnya. Nah, ini dari Ibu Dia kepada Dokter Cahyo. Dok, kalau misalnya nih tumor di area payudara tuh harus diangkat nggak sih dengan cara operasi? Dan kalau misalkan tidak, itu treatmentnya seperti apa gitu? Kemudian dari Ibu Erika, benar nggak sih dok kalau di mamografi itu malah justru memicu sel yang sehat jadi kanker? Monggo dokter. Terima kasih pertanyaan ini. Bagus sekali nih dari Bu Dia dan Bu Erika. Ini Bu Dia dulu. Apakah tumor di area payudara harus selalu diangkat? Jadi tidak semua tumor di payudara harus diangkat ya. Jadi kita punya batasan biasanya berkisar sekitar 0,5 cm atau 5 mili ke bawah itu masih bisa di treatment supaya nanti bisa mengecil atau bisa hilang. Tapi kalau lebih dari 5 mili biasanya susah, itu harus
harus diambil. Karena prinsipnya payudara itu harus bersih ya. Payudara itu tidak boleh ada benjolan sekecil apapun. Karena nanti dia akan terpapar oleh hormon estrogen, dia akan bisa tambah besar, atau dia nggak besar tapi jadi ganas, berubah sifat, jadi mutasi. Yang bisa di treatment tadi yang kurang dari 5 mili. Kurang dari 5 mili itu berarti sebesar kacang hijau. Nah, itu bisa. Bagaimana caranya? Nah, itu tentunya dengan tadi tuh pola hidup yang sehat seperti disebutkan oleh Dr. Chris, jadi menghindari makanan-makanan yang terutama di Indonesia itu makanan yang memicu ya. Jadi makanan yang di Indonesia ini yang harus dihindari makanan-makanan yang mengandung penyedap rasa, ya, mengandung micin, MSG itu sebenarnya dihindari. Kemudian yang mengandung pengawet, ya, pengawet itu seperti makanan kaleng, sarden, minuman kaleng itu harus dihindari juga. Kemudian yang mengandung pewarna, kemudian yang diasap seperti asap rokok segala itu sangat berbahaya ya. Apalagi udah punya bakat keluarga atau mengandung atau pernah sakit tumor sebelumnya, ini kalau terpapar oleh asap-asap rokok ini makin cepat dia akan timbulnya. Kemudian yang sering makan makanan yang dibakar-bakar juga itu kurang bagus. Nah, itu kalau benjolan kecil tadi, pengalaman saya nanti dia akan bisa mengecil dan bisa hilang itu. Asal tadi pantangannya ditaati. Tapi untuk superfood yang seperti disebutkan tadi, sepertinya saya belum pernah lihat ya, belum pernah mendengar ya. Makanan yang berarti superfood kan makanan yang istimewa, bisa meng-cancel cancer itu sebenarnya belum ada. Yang ada ya kita harus pola hidup yang baik dengan makanan, ya, menghindari tadi yang saya sebutkan itu. Kemudian yang berikutnya dari Bu Erika, apakah mamografi bisa memicu kanker pada orang sehat? Jadi prinsip dari mamografi adalah menggunakan sinar X-ray. Jadi kalau terlalu sering, ya nanti bisa memicu mutasi dari sel-selnya, sel-sel akan berubah sifatnya. Jadi memang disarankan untuk usia 50 tahun setahun sekali. Kalau 40 tahun sampai 49 tahun 2 tahun sekali. Nggak boleh sering-sering kalau mamografi. Ya. Seperti itu, tidak boleh. Baiknya tiap bulan mamografi, nggak boleh. Karena dia menggunakan sinar pengion, sinar X-ray tadi. Ya, semoga bisa menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Cahyo. Semoga tadi menjawab ya pertanyaannya Ibu. Baik, ini pertanyaan berikutnya dari Bu Indira Tangerang. Ini mempertanyakan, kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan pemeriksaan untuk mengetahui pasien mengidap kanker serviks atau tidak? Mungkin ini kepada Dr. Grace ya nanti dok. Kemudian dilanjutkan dari Ibu Evelyn, ini tentang swab vagina, itu sama pap smear itu sama atau tidak fungsinya, dan untuk booster HPV waktu itu tahun 2008 masih menggunakannya Cervarix dok. Nah, itu perlu di booster nggak? Kemudian untuk cowok, perlu nggak sih dok nih si vaksin HPV ini? Dan jika dia mengalami kanker serviks, itu ada potensi nggak sih untuk terkena kanker ovarium dan juga rektum? Dan usia berapa sih dok tadi? Kita udah nggak perlu lagi melakukan pap smear. Silakan Dr. Grace. Terima kasih untuk pertanyaannya untuk Ibu Indira dan Ibu Evelyn. Saya menjawab pertanyaan Ibu Indira dulu ya. Untuk melakukan pemeriksaan waktu yang tepat, mungkin maksudnya adalah pemeriksaan pap smear kali ya. Untuk melakukan pemeriksaan pap smear itu ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama harus dipastikan tidak ada darah atau flek sama sekali ya dari seminggu sebelumnya, jadi seminggu setelah selesai haid. Kemudian tidak ada obat-obatan yang dimasukkan ke dalam vagina selama 3 hari sebelumnya, dan tidak melakukan hubungan seksual selama 3 hari sebelum dilakukan pap smear tersebut. Kemudian saya melanjut untuk pemeriksaan Ibu Evelyn ya. Pemeriksaan swab vagina apakah fungsinya sama dengan pap smear? Untuk pemeriksaan swab vagina itu mungkin yang bisa juga dikerjakan untuk pemeriksaan apakah keputihannya disebabkan oleh apa. Terkadang itu bisa dilakukan pemeriksaan swab, jadi diambil sedikit cairannya dari vagina dan mulut rahim ya pada pasien-pasien keputihan. Fungsinya tentunya berbeda dengan pemeriksaan pap smear ya, tergantung laboratorium yang diperiksakan oleh dokternya. Untuk pemeriksaan swab vagina biasa hanya untuk melihat jenis kuman ataukah ada jamur pada cairan dari vagina tersebut, itu tidak dapat mendeteksi ada sel precancer atau enggak.
Jadi untuk melakukan deteksi sel prekancer itu harus dilakukan dengan pemeriksaan laboratorium dari pap smear atau TIMPREP atau pemeriksaan HPV DNA itu sendiri. Nah, untuk menjawab mengenai vaksinasi HPV ya, sampai dengan saat ini vaksinasi HPV itu cukup dilakukan 3 kali suntikan dalam waktu 6 bulan dan belum sampai saat ini belum ada penelitian yang menganjurkan untuk dilakukan booster. Ya, jadi hanya cukup 3 kali suntik dalam waktu 6 bulan. Apakah kanker serviks itu bisa berpotensi untuk menjadi kanker ovarium dan kanker rektum? Sebenarnya untuk kanker ovarium dan kanker rektum itu mempunyai perjalanan penyakit sendiri ya, dan penyebabnya berbeda. Tapi apakah kanker serviks itu bisa menyebar sampai ke ovarium dan kanker rektum, ke bagian rektum? Tentu saja bisa, apabila kanker serviks itu sudah lanjut ya, sudah stadium 3 atau 4, jadi memang sudah menyebar ke organ-organ di sekitarnya, kandung kemih, ya, rektum, ovarium, yang ada di sampingnya, dinding panggul, itu bisa menyebar. Biasanya kalau misalnya kita sudah menemukan ada kanker di serviks, ada kanker di ovarium, atau kanker di rektum, tentu saja kita harus tahu primernya dari mana, jadi awal kansernya itu dari mana. Nah, apabila itu 2 kanker yang berdiri sendiri, tentu saja perjalanan penyakitnya berbeda antara kanker serviks, kanker ovarium, dan kanker rektum. Kemudian, apakah laki-laki itu perlu dilakukan vaksinasi HPV? Sampai saat ini sebenarnya sih tidak wajib kalau untuk laki-laki, tapi vaksinasi HPV ini bisa untuk mencegah kanker penis pada laki-laki, karena perjalanan penyakit kanker penis ini juga disebabkan oleh virus HPV yang onkogenik. Jadi dengan vaksinasi HPV dapat mencegah kanker penis pada laki-laki. Memang saat ini belum diwajibkan. Kemudian sampai usia berapa sih wanita itu perlu dilakukan vaksin dan perlu dilakukan pap smear? Untuk vaksinasi dapat dilakukan pada usia sedini mungkin, yaitu pada usia 9 tahun, ya, sampai dengan saat ini dianjurkan sampai dengan usia 45 tahun. Apabila memang belum aktif seksual, tidak perlu dilakukan pap smear, langsung dilakukan vaksinasi saja. Tapi pada ibu-ibu yang memang sudah aktif seksual, kita harus pastikan dulu bahwa tidak ada sel prekancer pada ibu tersebut, dan tidak ada infeksi HPV onkogenik pada ibu tersebut sebelum kita lakukan vaksinasi. Oke. Kemudian untuk pap smear biasanya dilakukan sejak paling dini adalah 3 tahun sejak wanita tersebut aktif seksual. Jadi setelah aktif seksual 3 tahun kemudian sudah boleh dilakukan pap smear, sampai dengan pada usia menopause nanti, kurang lebih usia 65 tahun, biasanya boleh diberhentikan apabila 3 kali pemeriksaan pap smear sebelumnya itu hasilnya negatif semua. Baik, Dr. Grace, terima kasih untuk infonya. Semoga cukup menjawab ya kepada pertanyaan Ibu tadi. Kalau begitu sekali lagi kami ucapkan terima kasih, bersyukur sekali kepada Bapak dan Ibu, karena hari ini kita baik mendapatkan informasi berharga, khususnya bagi para wanita mengenai bahaya akan kanker dan juga pencegahannya. Banyak banget peserta yang bersemangat dalam pembahasan kali ini. Kami harap apa yang telah disampaikan oleh dokter hari ini bermanfaat tentu saja bagi kita semua. Dan juga kami sampaikan mohon maaf jika adanya keterbatasan waktu, mungkin Bapak Ibu juga belum terjawab pertanyaannya. Semoga ilmu yang hari ini sampaikan berguna, yang tadi belum tersampaikan pertanyaannya, boleh langsung tadi konsultasi langsung nih ke Dr. Cahyo dan Dr. Grace. Dan jika ingin berkonsultasi, tadi bisa langsung ke Dr. Cahyo di lantai 2, Dr. Grace di lantai 7, datang saja atau langsung telepon ke Rumah Sakit Pondok Indah Puri Indah di 021 25 69 5200. Dan tentu saja selain hari ini kita masih punya banyak sekali webinar yang luar biasa dari dokter-dokter di Pondok Indah. Jangan lupa untuk terus join dengan webinar RSPI Group selanjutnya. Jika ada yang kurang berkenan, kami meminta maaf dan semoga kita bisa bertemu lagi di acara RSPI Group lainnya. Tetap semangat, tetap produktif, dan tetap sehat tanpa cemas.